Halo guys, Kembali lagi setelah libur seminggu. Oke. Cuti. Oke, masuk ke derby Manchester ya, lebih hangat ya. Yo, itulah dulu. Oke. Cuma gue udah bad feeling nih, karena lihat pertandingan di Champions League ada yang nggak main. Lord Fred. Itu sengaja disimpan buat jadi senjata untuk lawan Nah Manchester itu City. kemungkinan langsung aja gue prediksi si Ole pakai ini winning team, bukan yang winning formation. Oke. Winning team itu yang 4-2-3-1 ya. Iya 4-2-3-1 itu. Kalau yang sekarang itu kan akhir-akhir ini dia pakai yang 5 back kan, 5-3-2. Lebih bertahan gitu ya. Heeh. Tapi dengan kembalinya Lord Fred, Kayaknya pakai winning dia team. lebih yakin dalam sisi pertahanan gitu. Terus di Twitter MU juga buat si Tomine the machine midfielder gitu. Mesin gitu. Aduh, gimana ya, kalau untuk tengah sih gue nggak berharap banyak sih, tapi kalau untuk yang di depan gue pengen lagi-lagi kayak yang gue bilang kemarin, Cavani Ronaldo itu suatu komposisi yang luar biasa gitu. Maksudnya spirit dan teknik itu nyatu gitu, yang satu ngasih spirit, yang satu ngasih teknik gitu ya. Oke sih. Bahkan lihat Cavani itu lebih apa ya, masih bisa lebih lari dibanding Ronaldo. Iya, makanya gue bilang yang spiritnya itu si Cavani, yang teknikalnya itu si Ronaldo. Makanya gue lihat cocok nih, karena anggaplah si Ronaldo udah nggak mau lagi Lari yang nah ngejar-ngejar. itu bisa di Cavani gitu. Yes. Ibarat apa, kayak pandangan lu kemarin sama si ini Lukaku Warner kan. Benar ya, itu bisa di Cavani sama Ronaldo ya. Menurut gue duet yang berdua ini bagus sih Bu. Terus kasih sayapnya, kasih sama siapa tuh, Rashford, Greenwood. Sayap sih, kalau selagi Ronaldo main sih rasa gue Greenwood nggak usah sih. Kan kita udah lihat kemarin beberapa kali nggak ada koneksi di antara mereka gitu. Masing-masing kayak ada Ego tersendiri. iya ya. Padahal justru di situ saatnya senior sama junior ini ya, apa ya, kerjasama gitu. Bonding. Ya itu dia sih, maksudnya kayak mending Sancho Rashford mungkin, Iya. atau bahkan 4-4-2 juga boleh. Maksudnya kayak Bruno ditahan dulu deh. Lebih main inilah. 4-4-2 itu yang di tengah pakai Van de Beek mungkin. Van de Beek. Iya, soalnya di tengahnya City kan ngeri Karena juga. ya kita nggak usah muluk-muluk deh, nggak mungkin MU yang nyerang-nyerang terus ke City. Betul. Gue yakin sih ini bakal kebalikannya sih. Penguasaan bola bakal di City sih. Kalau kita lihat kan iya. berapa kali MU yang penguasaan bola possession lawan tim-tim inilah. Kalau di sini MU pasti ini sih kalah position. Lawan tim besar ya. Karena gimana ya, tim yang lain itu kayak misalnya City lebih mature dalam pegang bola gitu, lebih tenang, lebih pede. Ya karena mereka punya banyak opsi di tengah, bisa dari sayap bisa gitu, bahkan dari belakang juga tuh. MU itu gini loh, misalnya dia pegang bola, tapi karena nggak tenang, nggak tahu kemana, akhirnya dia long pass tuh. Iya. Di long pass ini kan pasti sering hilang bola. Beda dengan City. City itu oper nggak, ya pasti gitu oper ke sini. Ada set play-nya. Iya. Kembali bicara soal apa, individual dengan tim play. Ya. Kalau dari sisi itu sih, kalau dari sisi individual MU nggak kalah lah. Iya, nggak kalah kalau itu Performance individu. Sancho, Tapi Rashford, dari kerjasama tim, tim. ya gue masih pegang City sih. Gimana di kandang siapa nih? Lupa gue, MU kayaknya atau MU kayaknya. Tapi kayaknya nggak masalah ya, mau di kandang MU kandang. Iya, sekarang kandang-kandang buat MU nggak ada gunanya gitu. Oke. Kalau dari gue, kalau misalnya Ronaldo Cavani yang bakal jadi di depan, gue masih mungkin dia menang sih. Maksudnya spirit dari tim itu, in case nggak mau Iya. masuk permainan, Ya. entah dari counter bisa tuh. Buktinya kayak kemarin nggak ada Ronaldo Cavani pun MU bisa menang 2-0 gitu loh. Yang kemarin yang Martial kalau nggak salah sama Tomine. Ya,
ada perlawanan lah ya. Ada perlawanan lah. Tapi itu sih maksudnya kayak udah lah, jangan freak dulu lah. Ada Van de Beek, nggak lihat kemarin Van de Beek gimana gitu. Iya. Maksudnya itu masih kurang ya gitu. Udah disimpan Mas Tan. Dan rasa gue kayak Biar fit nih. Bruno itu nggak usah dulu 90 menit. untuk formasi 4-4-2 yang gue bilang tadi, karena gue bisa jamin City tuh udah pasti persiapkan gimana jaga Ronaldo dan jaga Bruno. Iya. Udah pasti. Udah tuh bisa mati tuh penyerangan di Nah, sisi itu. serangannya. Si misal Gordolo ngeset, lu jaga ini udah kelar. Tapi kalau misalnya dia ganti gitu loh, atau misalnya nanti pas di 30 menit terakhir baru masuk tuh. Ya, dari sisi strategi lah ya. Iya. Oleh bisa melakukan sesuatu lah. Itu gue bilang kemarin kan, kalau lawan Tottenham kan dia lakukan perubahan kan. Dan itu. Nah kalau ini juga gue bilang masih tetap pakai yang itu, yang biasa winning team dia, kalah. Tapi kalau dia ada perubahan, ya khususnya kayak dia pasang kawan Ronaldo, pokoknya yang nggak dipelajari sama Guardiola lah. Ya, yang cara biasanya lah, Hmm. yang udah semua tim tahu gitu. Masih menang itu. Ya gue sih masih pegang City sih, karena lihat kembali komposisi pemain dan strategi. Oke, lo pegang City. Terus Iya. gue tanya ini, penasaran. Menurut lo MU cetak gol nggak? Ya cetak. Cetak. City kalau Stones yang ngeback ya dengan Diaz ya. Iya. Mungkin celahnya di Stones kan. Kemungkinan pasti Stones sih, karena si Laporte ini kan kartu merah. Iya. Mungkin celahnya ada di situ tuh. Oke. Tapi City menang sih. City menang ya. Karena ini juga kesempatan City untuk bounce back kan, karena dia sempat kalah di Iya. Premier kan Iya. minggu kemarin. Minggu kemarin. Jadi harusnya nggak dilepasin lah gitu intinya. Yes. Untuk MU andai kata kalah, Seperti yang kita bilang, kita enough, menunggu 24 jam. enough is enough. Yes. Gue dari Liverpool udah bilang, oleh cukup lah. udah cukup lah oleh. Kuman udah, Nuno udah. Kuman 2 minggu lalu, Nuno minggu kemarin. Minggu ini siapakah? Harusnya oleh. Tapi ya, gue juga pengen oleh diganti, tapi nggak usah kalah gitu. Sayang banget 3 poin. Semua sayang oleh. Karena gini loh, tim-tim yang kecil itu kecil kemungkinannya bisa ngalahin City. Tapi tim besar, Tim besar yang kemungkinan ada peluang lah, karena kayak kita bilang tadi. Karena kalau kita lihat dari sisi individu ke individu, sebenarnya ini masih imbang gitu loh. iya. Dari taktis permainan. Iya. Cuma kalau yang adalah tanggung jawab oleh. Iya. Dari tim lain aja, dari segi pemain aja udah timpang gitu, apalagi strategi gitu. Tapi semua dukung oleh, semua sayang oleh. Aduh, oke. Itu untuk MU Derby Manchester untuk besok weekend. Sekarang kita ke Chelsea, masih anteng ya. Iya. Lawan Burnley, ya walaupun akhirnya Burnley dapat kemenangan pertamanya nih minggu kemarin. Oke. Baru menang nih 1 ya. Apakah pengen tetap mengangkat Ketagihan ya. Iya. Ketagihan menang. Tapi ya sayang sekali lawannya Chelsea, lawan berikutnya gak akan mudah sih. Dan ya lihat beberapa kali Chelsea bermain tanpa Lukaku dan Werner, no problem. Masih banyak yang bisa cetak gol ya. Ziyech, Havertz, opsi semua bahkan sampai belakang, semua berbahaya. Loftus-Cheek juga udah balik, Pulisic udah balik, Kapten Amerika. Kapten Amerika. Jadi opsi dalam sisi penyerangan tengah belakang kita udah aman. Kalau timnya itu lagi bagus, enak ya ngomongnya gitu ya. Maksudnya kayak udah smooth aja gitu, nggak ada kekhawatiran nggak main. Dan gue baru cek tadi ya, head to headnya Chelsea sama Burnley, ya Chelsea 4 pertandingan terakhir menang terus. Iya, kalau ya bisa juga membanding tim papan bawah lah. Ya, cuma ya ada beberapa pemainnya lah kayak yang gue suka tuh apa, Torowski ya. Nah itu Tarkowski ya. Itu bagus. Back sayap. Ya mungkin tapi karena mainnya di Stamford Bridge juga lebih inilah confident lah. Lebih pasti ya. Ya bahwa Itu Chelsea bisa
3 poin. Lukaku Warner masih cedera. Istirahat dulu lah. Masih cedera. Kebobolan nggak clean sheet? Clean sheet. Enak ya ngomongnya ya? Iya, ya, karena ya terbukti juga kan, maksudnya sejauh ini kita lihat Chelsea itu ya. Ya kan sempat khawatir kan, wah nggak ada nih Lukaku. Di awal mereka nggak ada kan, tapi setelah kemarin 2-3 pertandingan malah ya banyak gol, Chilwell, James. Iya, Richie James tuh 2 kemarin. Chilwell 4 pertandingan 4 gol untuk pertama kalinya setelah Lampard 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Ada lagi pemain yang bisa melakukan itu gitu. 4 pertandingan 4 gol berturut-turut. Jadi trennya memang positif lah untuk Chelsea sekarang. Jadi lawan Burnley ya harusnya menang, pasti menang sih. Pasti ya. 3-0. Dari Mas Tador 3-0 untuk Chelsea. Udah pasti menang. Karena udah mulai ini nih kelihatan nih mentalnya karena udah mulai mau masuk tengah musim nih. Iya. Yang di atas siapa, di tengah dan di bawah itu udah mulai kena mapping nih. Ya, grafiknya udah mulai kelihatan nih. Trennya udah mulai ini. Jadi udah masalah mental sih kembali. Makanya ya kayak Tottenham akhirnya menarik rem darurat dengan memecat Nuno dan menggantinya dengan Conte, dan Ole senang. Akhirnya posisi dia aman. Aman. Tapi balik lagi ya. Kekalahan dengan City minggu ini untuk MU menurut gue udah cukup lah. Harusnya. Ya karena tadi gue bilang ini trennya udah mulai masuk penentuan nih. Dan menurut gue tuh itu momen yang pas karena ini kan setelah minggu ini jeda internasional. Ya, jeda internasional. Jadi lagi. kayak ada pelatih baru, nanti bonding di masa yang kosong ini nggak langsung kayak Conte kan langsung terjun udah. Ya, mau cari pelatih 2 minggu ini bisa gitu ya. Sebelum masuk Desember yang kita bisa lihat jadwalnya itu benar-benar padat. Hampir tiap 3 hari kayaknya main gitu. Iya, Boxing Day. Nah, ya sebelum itulah kalau saatnya sih kalau MU mau tarik rem darurat kayak Tottenham. Iya, karena kalau Boxing Day gitu misalnya kan iya gimana pemainnya terlalu capek gitu, ya, kalau pemainnya harusnya harus ada rotasi gitu. Terus nah masalahnya sih Ole nggak bisa rotasi, formasi juga harus menyesuaikan kan. Nggak sekedar ganti orang doang. Betul. Formasi sama Ya udah ini. iya, Tapi semua sih sayang Ole sih. sangat singkat dan padat, tapi ya itu fakta yang ada sekarang ini gitu. Apakah akan ada yang masuk gua? Lumayan 2 minggu kan di gua, kayaknya OMG. Panas. Ya, gua harapannya kalau untuk Chelsea kalah aja sih. Kalah 1-0 aja gitu. Maksudnya biar seru ya. Biar seru, biar nggak terlalu dingin pucuknya gitu. Oke guys. Itu podcast hari ini. Semoga Senin pas datang sini ada berita bahagia. Ya. Entah dari manapun itu berita bahagianya. Entah bentuknya apapun. Iya, entah apapun itu. Semoga ada berita bahagia di Senin. Nggak masuk gua. Oh, lihat dulu ya.